Ya, sidang hari ini sangat menarik, Ibu Ketua, dan kita mendapat fakta baru, ya. Dan fakta baru yang disampaikan oleh KPU itu benar-benar dalam persepsi saya sudah membatalkan atau menganulir 4 sidang sebelumnya jadinya. Kenapa pernyataan ini tidak sejak awal ya disampaikan? Artinya begini, dalam 4 persidangan sebelumnya kita sudah berdebat mengenai apakah salinan ijazah yang paling penting aja yang itu terbuka atau tertutup, dikecualikan atau tidak. Bahkan kita harus mediasi, kita harus ada putusan adjudikasi, uji konsekuensi, bahkan sampai sekarang KPU Solo belum bersedia memberikan salinan itu. Ternyata hari ini kita baru tahu, ternyata salinan-salinan dokumen penting itu, termasuk salinan ijazah, pernah di-upload. Artinya publik pernah diberi kesempatan gitu kan. Nah, persoalannya kan, kalau memang satu dokumen, ini ada hati-hati ya Mbak Leoni, kalau pernah di-upload itu selalu ada rekam jejak digitalnya yang bisa dilacak. Dan pertanyaan paling penting, kenapa waktu kami memohon salinan ijazah itu disensor? Nah, pertanyaannya, apakah salinan ijazah saat itu ketika diupload tahun 2014 dan 2019 itu juga versi sensor atau tidak? Artinya soal kapan dilegalisasi dan sebagainya itu bisa dibaca nggak saat itu? Nah, ini mohon dicatat, temuan ini kan menjadi kejelasan bahwa memang ada inkonsistensi dari pihak termohon, khususnya KPU untuk tidak sejak awal memberikan keterangan yang clear and cut dan jelas. Terima kasih. Ya. 2000. Ya. Kalau KTP saja ada satu contoh lagi. Disensor, ijazah nggak mungkin disensor ya. Disensor kan pasti ya. Ibu Ketua, ada satu fakta lagi yang menarik. Kita tahu beberapa bulan lalu ada polemik di masyarakat ketika mulai muncul info, ini hanya info sampingan, ada info bahwa riwayat pendidikan Gibran tiba-tiba hilang dari website KPU. Nah, apakah ini praktek yang lazim di KPU menghilangkan informasi-informasi penting? Ya, ini nggak ada relevansinya, jadi saya tidak lanjutkan ya. Karena itu saya meminta di SOP untuk tayang itu, karena ini menyangkut kasus tahun 2024 ya, itu. Betul. Tapi kan yang terkait ijazah Gibran kita tidak bahas di sini ya. Jadi nanti di persidangan berikutnya. Terus saya diklarifikasi di sebelum itu sebenarnya fasilitas informasi di mana para kandidat untuk mencalonkan syarat mengupload calon-calon itu ya, persyaratannya yang bisa diakses secara penuh, diberikan akses kepada kandidat, bahkan publik sebenarnya itu terbatas, Pak. Jangankan publik, Bawaslu pun sebenarnya terbatas, hanya tertentu, dan bahkan pernah Bawaslu itu mengeluh, kami tidak bisa mengakses full masuk di sidang gitu loh. Jadi kan ada sidang, ada si Dali gitu ya. Itu kan harus ada 2 hal yang berbeda gitu loh. Jadi maksud saya masih agak ragu kalau disebut semua full masuk lalu terkoneksi ke informasi gua ini bukan gitu. Jadi di sidang itu memang semua orang mengupload masuk, semua kandidat mengupload persyaratannya yang 20-an itu, lalu kemudian KPU memberi batasan. Saya publik hanya bisa mengakses pada dokumen tertentu. Ingat, karena pada saat pemilu Pilpres itu ada sebenarnya kerjasama antara KPU dengan KIP. Itu ada fakta, itu ada pemberatan kerjasamanya di situ dengan KIP. Jadi ada sebenarnya batasan-batasan itu ada gitu. Jadi maksud saya perlu klarifikasi lebih jauh. Apakah betul itu dipublikasi secara utuh? Tidak. Yang saya pahami adalah semua dokumen ada di dalam, tapi tidak bisa diakses secara penuh oleh publik. Dia hanya bisa diakses dalam batasan-batasan tertentu. Terima kasih. Terakhir silahkan dijelaskan terkait silon. Terima kasih majelis. Untuk silon memang betul yang disampaikan pemohon bahwa silon, sidali, sirekap bahkan atau apapun itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang diberikan akses seperti peserta pemilu, pengawas pemilu, KPU sendiri dan seterusnya. Publik mengakses dokumen-dokumen yang ada di dalam aplikasi-aplikasi tersebut di dalam info pemilu. Nah, dalam konteks tadi kami bilang terintegrasi, maka dokumen-dokumen yang diupload di dalam silon terintegrasi ke dalam info pemilu untuk diakses publik berdasarkan tadi pasal 11 ayat 3 ya. Ayat 3 Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 bahwa KPU mengumumkan dokumen syarat yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon. Nah, turunan dari pasal ini tentu jadi apapun yang diberikan kepada calon dalam silon, maka karena dia terkoneksi ke dalam info pemilu, maka pada saat itu settingan atau apapun itu, kami nggak terlalu paham IT, tapi yang jelas yang diupload ke dalam silon karena memang ada pasal 11 yang diumumkan dokumen yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon tanpa di situ ada ditulis kecuali atau apapun itu, maka itu diupload ke dalam info pemilu bisa diakses oleh publik. Demikian. Baik, jadi demikian ya terkait permohonan informasi. Pertanyaan kami belum dijawab. Apakah dulu yang diupload itu salinan ijazah yang bersih tanpa sensor atau tidak? Seingatnya nggak apa-apa deh. Tadi udah dinyatakan ya, tidak ada sensor kan? Tidak ada sensor pada saat itu, ya kan? Ya, jadi cukup ya.
Untuk para pihak, baik pemohon termohon, jadi terkait dokumen permintaan verifikasi dari KPU, ini sudah diklarifikasi oleh KPU RI, KPU DKI, dan KPU Kota Surakarta bahwa verifikasi tidak dilakukan, sehingga memang pihak termohon tidak menguasai informasi tersebut. Ya. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi kita teruskan di sini teman-teman, kita lihat komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Teman-teman, di sini mereka menyatakan di sini jujur itu mudah, tapi kalau kebohongan pasti ribet, bulet, muter-muter, ngeles sana sini, yang jelas para pelaku mau menutupi sebuah kebohongan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, betul Kapolri harus dicopot, sudah gak percaya lagi. Nah, jadi teman-teman di sini untuk menyelesaikan kasus ijazah, pihak berwajib segera tahan si Jokowi. Nah, para menteri dengan kebijakannya banyak yang sudah diadili, tapi mengapa yang punya visinya gak pernah diminta pertanggungjawaban? Tiap tahun ada nota pertanggungjawaban Presiden ke DPR dan MPR mulus terus. Dilanjutkan di sini teman-teman, dicek saja kalau dekannya head semua dalam ijazah tahun 85 tersebut, berarti nggak ada masalah, tapi kalau ijazah Jokowi beda sendiri berarti itu bermasalah. Kemudian teman-teman di sini jujur itu amanah, bohong itu nafsu keduniaan, ayo maju terus perjuangkan melawan kebrokan hukum yang busuk. Jadi Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK ganti pasti proses hukum jalan. Biarkan membenarkan dari kepalsuan, Allah itu maha tahu atas perbuatan yang baik maupun yang buruk. Lihat saja nanti proses dalam. Ya. Nah, kalau hukum di keadilan negeri ngomplang, selamatkan keluargamu. Kemudian teman-teman kita teruskan di sini disampaikan negara hukum Bapak Presiden harus berani mengambil alih suruh pejabat yang tegas, tangkap suruh bawa ijazah asli, jelas jika palsu hukum seberat-beratnya, sama memang makar tembak di tempat. Kemudian teman-teman dilanjutkan di sini disampaikan sekiranya melaksanakan tugas dengan benar, semoga Allah memberikan petunjuk yang lebih baik, yang terbaik, dan semoga Allah selalu melindunginya, tetap semangat, semoga sehat selalu, dan semoga panjang umurnya, dan semoga sukses selalu, dan semoga Allah selalu melindunginya, teruskan berjuang demi rakyat Indonesia. Kemudian kita lanjutkan di sini teman-teman, semoga yang punya niat baik untuk negara kita tercinta Indonesia, semua panjang umur, sehat selalu, tapi sebaliknya kepada siapa saja yang tidak punya niat baik lalu melakukan kejahatan, maka semoga Yang Maha Kuasa memberikan kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau nanti terbukti palsu berarti kejahatan yang sangat serius seluruh rakyat Indonesia. Jadi aset seperti Mas Rismon kalau kriminalisasi inalahi, para pemohon benar-benar telah menguasai negeri ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, beraninya oknum UGM berubah sejarah pejabat UGM dan semua kebenaran diganti sesuka hati demi manusia pembohong, perusak kebesaran UGM, ya PT yang berkelas. Nah, hukum itu ternyata berpihak pada yang mau, hanya jelas orang bodoh aja bisa bedakan mana yang salah dan benar, tapi hukum kok kelihatan sulit amat menyelesaikan. Jokowi tinggal tunjukkan ijazah selesai, uang drama untuk bayar ternak-ternaknya dan pengacara kan uang dari rakyat. Nah, jika ijazah itu asli udah dari dulu beres seperti Asrul Sani, ini karena palsu ruwet dan berbelit-belit angka Jokowi dan adili. Kemudian teman-teman di sini bukti plan print nuduh berang tidak ataupun bukti masih cari-cari, cerdaslah peneliti. Kok tanpa pembimbing ini tugas dari mana, kepala sakit hati prang-prang. Kemudian Prof. Ikrar Nusa Bakti, ilmuwan yang masih punya dan mempertahankan integritas di tengah-tengah ketidakjujuran para tokoh bangsa ini. Jadi seharusnya polisi yang harus diperiksa. Nah, seterusnya teman-teman, polisi dan hakim Jokowi harus diganti
Kami rakyat rindu keadilan yang menciptakan kedamaian selama ini. Rakyat kesal dan dipermainkan. Nah, pemerintah sekarang menjaga kebohongan diberikan hak yang istimewa, sedangkan kebenaran dan kejujuran selalu diinjak-injak. Semenjak Jokowi jadi presiden, sampai-sampai Pak Prabowo Subianto terpengaruh sangat dalam, ibarat tulang dalam daging. Kita cuma butuh satu pemimpin yang tegas dan berani tanpa pandang bulu. Kalau pemimpinnya netral, tentu sudah tahu siapa yang harus ditangkap. Akan tetapi kalau pemimpin kita takut kasus ini tak akan selesai. Sepertinya pemimpin kita berharap rakyatlah yang harus bertindak tanpa pemimpin kita semua, ataupun tanpa pemimpin kita meminta. Nah, semoga kita yang menanti kejujuran semua penegak hukum dapat menyaksikan status ijazah Jokowi yang sebenarnya. Nah, di sini teman-teman disampaikan, coba jujur itu aku yakin pasti lancar. Mujur, bohong itu pasti ribet. Ya, cicalat citlut. Kalau ngomong, kalau jujur pasti lancar, aman, pikiran tenang. Kalau bohong pasti tak akan tenang hati dan pikirannya. Nah, kemudian teman-teman perlu diusut sampai tuntas cara busuk memalsukan ijazah. Rakyat sudah ditipu, harus dengan cabangan infrastruktur dan lain-lain. Lalu diberi bansos banyak, lalu rakyat diam borok bahu, telek lencung pasti bahu sampai kapanpun. Nah, jaksa atau hakim tidak punya nyali. Buktinya sudah beberapa kali dipanggil untuk sidang, tidak pernah datang. Pokok jaksa ataupun hakim takut jemput paksa Pak Jokowi. Nah, memperbaiki tatanan ataupun sistem hukum di Indorsa RS, pecat Luhut ataupun LPB. Kapolri Listio memandiri Tito dari jabatan mereka. Rakyat membutuhkan pemimpin yang jujur, adil, dan bukan pengkhianat negara. Nah, yang sangat benar dihadirkan Jokowi di persidangan depan hakim, bukannya pembela yang butuh duit yang jawab pertanyaan hakim baru terang yang dialah jangan dibela, harusnya dicerca habis. Nah, hakim yang jujur berarti hakim tersebut mengingat kematian karena hidup di dunia tidak layang materi daud belumit dan tidak dipertanyakan di akhirat selama menjemput. Presiden sekarang ngaku gurunya politiknya Jokowi nangkap guru. Entah kalau katanya mau benar gimana, negara udah seperti ini, udah waktunya negara republik ini cepat benerin sama rakyat, bukan para pejabat, karena udah seperti ini. Nah, sebetulnya mudah cari aja yang lulusan tahun 85 sarjana kehutanan, ijazah pinjam atau sawah akurin sama ijazah yang Kapolri. Nah, teman-teman, sebenarnya cerita ini pendek ataupun cerpen, tapi memang sengaja diperpanjang karena ceritanya ini lucu dan sangat lucu, tapi lucunya tidak membuat pemirsa atau rakyat tertawa, malah membuat rakyat marah. Sepertinya Bapak Ketua Panggung kelihatannya senang dengan cerita ini. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.